kali ini kita akan mengganti piston dan piston yang baru. Ini yang masih standar, jadi dekatkan ini. Ini masih standar, ya, masih standar. Di oversize menjadi 0,50 ya, 0,50. Nah, menjadi tantangan kita sebagai mekanik itu cara ngelepas ini, ya, ngelepas pin ini. Macam-macam orang nyebutnya ya. Jelas kalau saya sebutnya ini pin ya, pin pengancing. Ini pengancing ya. Bagaimana cara melepas silinder pengancing ini? Karena ini nggak bisa dipukul ya, dipukul rusak. Jadi harus di press. Nah, kita gunakan press. Nah, press ini, mesin press ini saya sendiri yang desain ya. Artinya ini buatan custom, bukan dari pabrik. Termasuk ini dudukan-dudukan. Nah, yang perlu kita siapkan dudukan seperti ini. Nah, jadi nanti netizen buat ya dudukan seperti ini. Nah, kenapa bentuk seperti ini? Karena untuk posisi seperti ini, gitu. Nah, jadi tidak menekan yang bulatnya sini, jadi ini saja. Nah, jadi tidak menekan yang bulatnya sini ya. Jadi begini posisinya. Jadi aman. Itu yang dipersiapkan. Kemudian ini alat pendorong silindernya ini ya. Nah, ini juga buatan sendiri ya. Ini terbuat dari kitab besi bekas sok mobil. Saya potong, lalu saya custom ininya, sesuaikan lingkarannya jangan sampai nyangkut ya. Nah, ini harus longgar, harus longgar, nggak boleh ngepres ya, harus longgar. Nah, ini pun lingkaran ini harus lebih kecil daripada silinder stang piston ya, harus lebih kecil supaya tidak nyangkut. Oke, langsung saja ya kita buka ya, kita buka, pastikan bahan pertama seperti ini ya. Nah, seperti ini, lalu ini masukkan ya, lalu pastikan tegangannya ya. Ini kita kencangi, jangan lupa dongkraknya. Oke, ya. Nah, ini harus center ya, tidak boleh miring, harus setengah. Kita ke bawah ternyata. Nah, baterai ini ya. Nah, sebelum ditekan keras kita pastikan ini lurus ya. Geser dulu, pastikan lurus ya, dari lingkup. Nah, dan ini juga pastikan dudukannya lepas ya. Jangan, ini harus posisinya harus pas, jangan sampai ngalangi ya. Oke, nah lalu kita kuatkan seperti ini. Oke, ini pas memang. Akhirnya keluar, terus ya. Jadi tidak pakai pukul ya. Kalau pakai pukul akan merusak piston ini yang lama ini. Yang lama ini masih bisa kita gunakan ya, masih bisa gunakan. Hasilnya kemarin silindernya sudah habis ya, karena overheat sebenarnya. Jadi oversize. Lanjut ya, terus ya sampai terlepas. Nah, ini sudah terlepas ya. Nah, sudah terlepas seperti ini ya. Jadi memang keras ini ya, tidak bisa dipukul. Kalau pukul akan terus merusak ini, dan begitu berhasil kalau dipukul ya. Ini terlepas. Nah, kemudian setelah ini kan tentu kita memasang ya, memasang ini namanya conroot ya, memasang conroot, memasang ini ya. Ini kotor, tidak ada lap. Bentar, saya lap dulu ya.
Ini jelas pastikan tidak ada pasir ya di sini ya, tidak ada pasir. Ini ya, pasir ya, jelas bersih karena kan mempengaruhi proses pemasangan. Nah, ini piston barunya ya, sudah size 50. Kita akan pasang ya, saya simulasikan. Nah, yang jadi pertanyaan kan kita nggak tahu nih posisinya ya kan, apakah ini begini atau begini ya kan. Nah, itu yang apa namanya membuat kalau lupa kita menandai, kita akan apa namanya terbalik pasangnya. Bagaimana caranya? Kita lihat dari piston yang belum lepas, yang bawahnya belum lepas. Nah, perhatikan ya, di apa namanya piston ini ada tanda ini di konduk ya. Nah, ada tanda ini ya, macam lengkungan. Sebelah sini tidak ada ya kan, semuanya sama ya. Ini juga ada lengkungan. Nah, jadi lengkungan ini ya, lengkungan ini hadapnya kemana? Perhatikan baik-baik. Nah, ini ada cowakan ya, ini cowakan. Ini cowakan, berarti posisinya begini ya kan, lengkungan, ada cowakan di atas ya. Nah, ini ada bendolan ya, tanda. Atau kalau mudahnya ada tanda ini ya. Nah, ini sebelah kiri ya, artinya begini posisinya ya, begini, dan yang cowakan di atas ya kan. Oke, nah jadi begini ya, cowakan piston di atas. Berarti cowakan piston di atas mana? Ini cowakannya. Nah, berarti seperti ini ya kan. Nah, oke ya kan, ada titik, 2 titik, kemudian masih ada gini ya, ada bendolan, cowakan di atas ya, jadi begini ya. Nah, jadi lalu seperti ini. Nah, namun sebelum memasangnya kita harus gunakan pelumas dulu ya, untuk memudahkan proses masuk silinder piston ini ya, silinder conrod ya. Saya lupa penamaannya apa, tapi lebih mulanya silinder conrod lah ya, silinder pak ya, pak boleh gitu. Ini ya kan, jadi yang kembali ada bendolan sebelah kanan, titik ada lubang kecil sebelah kiri, dan cowakan di atas ya. Jadi begini prosesnya. Ini jangan bersih oli ya. Nah, kita pasang seperti tadi ya, sama caranya. Sebentar, ini kita naikkan dulu ya karena bekas tadi. Oke, kita pasang. Kemudian jangan lupa ya, besi dorongnya kita ambil dulu.
ini agak jauh ya renggangnya ya. Kalau pakai ini tidak sempat, maka pertama kita dorong saja dulu, dorong pakai press ya. Dorong saja dulu. Berarti ini difokuskan sini. Kita dorong saja dulu ya, sebelum menggunakan tongkat pendorongnya. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, jadi kalau ada pergerakan sininya ya, dekatkan kamera, ada terdengar cetek, berarti itu masuk ya, seperti ini. Nah ini truk ya kan, nah masuk. Nah ini, nah, jadi kalau berhenti jangan dipaksa, berarti kalau berhenti ya tidak ada pergerakan setelah kita kuat begini, berarti ada sesuatu yang menghalangi. Ini beresiko pecah piston, atau ini melebar ke samping kan, tertekan ya kan, atau ininya ada nyangkut ya. Jadi makanya pastikan ada pergerakan ya. Nah, ini ya. Seperti ini berarti sudah pas, jadi lanjut saja. Nah ini perhatikan, dekatkan sini kameramen ya. Ini pinnya ini saya tunjukin, ini pastikan rata ya, rata seperti ini. Nah, sudah ya, sudah rata seperti ini. Pastikan ini, lihat keselat ini ya, pastikan sudah rata tutupnya. Lalu kita lepas ya, kurangi ya, jadi seperti ini ya. Nah kalau seperti ini kasusnya, coba lihat, kasih lihat. Ini menonjol, ini masih di dalam, berarti kurang ya kan. Nah kalau seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan press kembali ya, press kembali. Jangan lupa dikencangin. Ini ya, biasa pasang kembali. Kita pasang ulang. Nah, cukup ya. Buka. Seperti ini ya, saudara. Yang sudah pas ya. Ini tidak terkeluar juga. Oke ya. Jadi saya ulangi, arah titik tombol ini ya. Nah ini kayak gundukan.
lalu ini sebelah kanan ya, ini sebelah kiri, dan atasnya yang coak seperti itu ya. Ya seperti itu tutorialnya. Lakukan hal yang sama kepada semua pistonnya. Ini sudah kita lepas semua ya. Oke, terima kasih.